segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Shalom adik-adik semua. Shalom adik-adik semuanya. Halo adik-adik, pasti udah gak sabar kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, bukan? Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, yuk disiapkan Alkitabnya dan kita akan mengangkat pujian lagu Baca Kitab Suci. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita pada minggu hari ini, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami semua dapat berkumpul untuk dapat beribadah secara online. Kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai kami agar kami dapat mendengarkan dan menyimak firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak guru kami agar mereka dapat menyampaikan pelajaran firman-Mu hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernah dengar tokoh Alkitab yang bernama Yusuf nggak? Yusuf itu siapa ya? Nah, hari ini kakak Natalia dan kakak Yani akan menceritakan tentang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Eits, penasaran bukan? Buat yang belum pernah dengar sama sekali cerita ini, coba didengarkan dengan baik-baik ya. Dan buat yang sudah mendengarkan, tetap juga ikut mendengarkan dengan baik juga. Yuk adik-adik, kita semua membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 57. Kita baca secara bersama-sama ya. Ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ayat 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraan. Ayat 53, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, ayat 54, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang tadi katakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di dalam seluruh negeri Mesir ada roti. Ayat 55, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun,
Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Ayat 56, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Ayat ke-57, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yusuf adalah seorang anak laki-laki dari 12 bersaudara, 11 orang saudara laki-laki dan 1 orang saudara perempuan. Nama ayah Yusuf ialah Yakub yang berasal dari Kanaan, dan nama ibunya ialah Rahel. Jadi total anak Yakub ada 13 orang. Wah, banyak sekali ya adik-adik saudara Yusuf. Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh ayahnya Yakub. Kecintaan Yakub kepada Yusuf makin kelihatan saat Yusuf dihadiahi jubah maha indah oleh ayahnya. Saudara-saudara Yusuf sangat marah dan juga cemburu saat tahu Yusuf diberikan hadiah oleh Yakub. Hingga pada akhirnya adik-adik, karena ketidaksukaannya saudara-saudara Yusuf kepada dirinya, maka mereka menjual Yusuf kepada orang-orang Mesir dan Yusuf dijadikan budak pegawai istana Potifar, salah satu pejabat Firaun. Jadi pada waktu itu istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ketika itu juga adik-adik, di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil, dan tampaklah di sungai Nil tersebut keluar 7 ekor lembu yang gemuk lalu memakan rumput yang ada di tepi sungai tersebut. Dan kemudian muncullah 7 ekor lembu yang lain yang buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu yang tadi dan memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya. Lalu adik-adik, terjagalah Firaun dari tidurnya. Setelah itu Firaun bermimpi kembali. Ia bermimpi ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Dan pada pagi hari Firaun memanggil dan mengumpulkan semua para ahli, tetapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Dan datanglah juru minuman kepada raja memberitahu bahwa ada orang Ibrani yang sedang dipenjara yang dapat mengartikan mimpi sang raja. Maka datanglah Yusuf untuk menghadap Firaun. Lalu Firaun bercerita mimpinya kepada Yusuf. Yusuf mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Berkatalah Yusuf kepada Firaun bahwa akan datang kelimpahan 7 tahun di Mesir, dan akan datang juga 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Yusuf berkata agar dicari orang yang bijaksana untuk menyimpan makanan. Lalu setelah itu Firaun memilih Yusuf untuk menjadi seorang penguasa di Mesir karena Yusuf bijaksana dan dipenuhi Roh Kudus. Adik-adik, waktu Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir, Yusuf berumur 30 tahun. Dan setelah Yusuf diangkat menjadi seorang raja, Yusuf langsung melakukan pekerjaannya dengan bijaksana. Saat itu sedang musim panen. Tanah Mesir mengeluarkan hasil yang sangat berlimpah. Lalu dengan bijaksana,
Yusuf mengatur hasil simpanan panen tersebut dan Yusuf juga menimbun hasil gandum yang jumlahnya sangat banyak, tak terhingga. Yusuf menyimpannya di kota-kota tiap daerah. Nah, adik-adik, pada saat ini juga Yusuf dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama diberi nama Manasye, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Nah, yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah, setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, maka datanglah 7 tahun kelaparan tersebut. Seketika itu juga rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Namun Firaun berkata, "Pergilah kalian kepada Yusuf dan perbuatlah apa yang akan dikatakannya." Kelaparan itu pun merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Demikianlah semua penduduk Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf pada hari ini, Kak Yani dan Kak Natalia akan membagikan 1 poin penting untuk adik-adik, yaitu kita harus mempersiapkan diri dengan bijaksana untuk mencapai masa depan yang baik. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya adalah seperti tadi ya adik-adik, dari cerita Yusuf dapat menyimpan makanan yang lebih dari 7 tahun lamanya. Nah, adik-adik kebayang nggak kalau misalnya Yusuf tidak pandai dalam menyimpan makanan, dia tidak bijaksana dalam setiap perencanaan yang dia kerjakan. Pasti makanan tersebut akan busuk ya adik-adik. Nah, dari cerita kita hari ini adik-adik, kita diingatkan untuk merencanakan dengan bijaksana serta berdoa kepada Tuhan, meminta penyertaan Tuhan dan meminta kebijaksanaan daripada Tuhan untuk mempersiapkan masa depan kita agar masa depan yang kita raih menjadi masa depan yang baik di mata Tuhan. Betul Kak Yani. Jadi nih adik-adik, apa sih hubungannya mempersiapkan diri dengan masa depan yang lebih baik? Nih kakak kasih tahu ya. Pasti semua adik-adik kelas Daniel dan kelas Elia punya impian dan cita-cita, bukan? Siapa di sini yang pengen jadi pilot? Siapa yang pengen jadi guru? Siapa yang pengen jadi tentara? Atau ada yang bercita-cita menjadi presiden? Wah, keren-keren ya. Pasti adik-adik semua yang lagi nonton YouTube hari ini pasti punya cita-cita yang diinginkan, walaupun berbeda-beda, bukan? Nah, kakak mau tanya, kira-kira bisa nggak ya kalau cuma tidur-tiduran dan main gadget terus jadi pilot? Atau jadi guru? Jadi tentara? Atau jadi presiden? Atau cita-cita yang lainnya gitu? Bisa nggak sih adik-adik? Gak bisa lah ya. Jadi biar bisa meraih cita-cita yang adik-adik inginkan, caranya gimana sih? Seperti Kak Yani bilang tadi, yaitu mempersiapkan diri dengan bijaksana. Jadi mumpung adik-adik masih kecil nih, adik-adik harus mulai pintar-pintar membagi waktu dan mengisi waktu sehari-hari dengan kegiatan yang bermanfaat dan yang berguna. Contohnya selama 1 hari gak 24 jam nonstop pegang gadget atau di depan komputer buat main ya, atau nonton TV seharian, tapi dibagi waktunya, berapa jam untuk istirahat, berapa jam untuk membaca buku, berapa jam untuk bantu mama papa, berapa jam untuk makan, berapa jam untuk baca Alkitab, berapa jam untuk berdoa dan sebagainya. Ibarat tabungan nih, adik-adik saat ini sedang menabung. Menabung apa sih Kak? Menabung waktu dan tenaga untuk masa depan yang baik untuk diri adik-adik semua. Firman Tuhan hari ini keren banget bukan? Kita diajarkan untuk bertanggung jawab akan hidup kita melalui karunia yang Tuhan kasih, yaitu karunia-Nya adalah waktu.
Jadi mulai hari ini adik-adik kelas Daniel dan adik-adik kelas Elia sudah mulai mengerti ya untuk mengatur waktu dengan benar dan baik. Dengan cara menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan bijaksana. Demikianlah cerita firman Tuhan pada minggu ini. Ya adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah ayat hafalan. Ada 2 ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan beserta gerakannya. Yuk kita lihat. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Ayat hafalan yang kedua diambil dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yuk adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Nah adik-adik, sekian cerita kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan cerita-Mu mengenai Yusuf. Tuhan Yesus, sertai kami, berkati kami, pimpin kami sehingga kami dapat menjadi anak yang pintar dan bijaksana dalam merencanakan yang terbaik untuk masa depan kami. Tuhan tahu cita-cita kami, Tuhan tahu apa yang kami harapkan dan impikan. Tuhan bantu kami untuk merencanakan setiap hal yang boleh kami capai, sehingga kami dapat mengerjakan dengan baik dan kami dapat mencapai mimpi kami, harapan kami di masa yang akan datang. Kami mau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami mau menjadi anak yang benar di mata Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus berkati kami, sertai kami,
pimpin dan berikan kami kekuatan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga orang tua kami, sertai mereka, berikan kesehatan kepada orang tua kami, sehingga mereka tetap menjadi orang tua yang mengasihi dan menyayangi kami, serta mengajari kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami adalah manusia yang tidak luput daripada dosa. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran telah kami perbuat selama ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.